Allianz Arena menjadi saksi momen bersejarah bagi Paris Saint-Germain, ketika klub raksasa asal Prancis itu akhirnya berhasil menaklukkan Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Dalam laga final yang penuh dominasi, PSG berhasil menghancurkan Inter Milan dengan skor mencolok 5-0. Sejak awal musim, Luis Enrique sudah menunjukkan ambisi besar untuk membawa PSG menapaki tangga tertinggi di Eropa. Ia tidak pernah ragu menyampaikan visinya kepada publik. Sejak awal saya tegaskan, tujuan utama kami adalah meraih trofi paling prestisius di Eropa. PSG belum pernah menjuarai Liga Champions sebelumnya, dan sekarang kami berhasil mewujudkannya. Ini bukan hanya kemenangan bagi tim, tapi juga kebahagiaan besar bagi para pemain, staf, supporter, dan semua yang mencintai klub ini, ujar Enrique. Kemenangan ini bukan hanya pencapaian luar biasa dalam satu musim, tetapi juga menjadi awal dari harapan baru akan dominasi PSG di kompetisi elit Eropa ke depan. Manchester United menjalani 2 pertandingan uji coba melawan ASEAN All-Star dan timnas Hong Kong, dengan hasil yang berbeda. Alejandro Garnacho tampil di kedua laga tersebut, meskipun sempat menjadi sorotan, karena isu transfer yang membayangi dirinya. Setelah tur pramusim tersebut berakhir, Garnacho membuat publik bertanya-tanya lewat unggahan di media sosial. Ia membagikan foto dirinya berada di dalam pesawat, dengan keterangan singkat, "Finally," lengkap dengan emoji menangis, tangan berdoa, dan pantai. Unggahan ini langsung memicu berbagai spekulasi di kalangan para pendukung. Sebagian menilai, unggahan itu sebagai bentuk kelegaan karena tur yang melelahkan telah selesai. Namun, ada pula yang menafsirkan hal tersebut sebagai sindiran, atau bentuk ketidakpuasan terhadap situasinya di MU saat ini. Pemain berusia 20 tahun itu memang tengah menjadi topik hangat terkait masa depannya bersama klub. Beredar kabar, bahwa ia sempat berselisih dengan manajer Ruben Amorim, yang semakin memperkuat rumor soal kemungkinan hengkangnya dari Old Trafford. Setelah lebih dari 1 dekade membela Barcelona, masa depan Marc-Andre ter Stegen di Camp Nou kini mulai dipertanyakan. Sejumlah laporan terbaru menyebutkan bahwa klub asal Katalan tersebut siap melepas kiper asal Jerman itu pada bursa transfer musim panas ini, terutama jika mereka berhasil merekrut Joan Garcia dari Espanyol. Barcelona dikabarkan telah menyatakan secara terbuka bahwa kehadiran Garcia bisa membuka jalan bagi kepergian ter Stegen. Meski begitu, proses penjualannya diperkirakan tidak akan berjalan mulus. Menurut jurnalis Florian Plettenberg, ter Stegen yang kini berusia 33 tahun, tidak memiliki keinginan untuk angkat kaki dari Barcelona dalam waktu dekat. Ia dikabarkan sudah mengetahui rencana klub untuk merekrut Garcia, namun tetap berkomitmen untuk bertahan. Marc-Andre ter Stegen telah diberitahu soal rencana perekrutan Joan Garcia, tetapi ia ingin tetap di klub dan menjadi kiper utama di musim yang akan datang, tulis Plettenberg melalui media sosial. Real Madrid kembali menunjukkan dominasinya, tak hanya di atas lapangan, tetapi juga dalam aspek finansial. Untuk tahun keempat secara berturut-turut, klub raksasa La Liga itu dinobatkan sebagai klub sepak bola paling bernilai di dunia versi Forbes, dengan estimasi valuasi mencapai 6,75 miliar dolar. Musim 2023-2024 pun menjadi tonggak sejarah baru bagi Los Blancos. Mereka berhasil mencatatkan pendapatan lebih dari 1 miliar dolar dalam satu musim, tepatnya 1,13 miliar dolar, menjadikan mereka klub sepak bola pertama yang mencapai angka tersebut. Dengan capaian ini, Real Madrid menyamai rekor yang sebelumnya hanya dimiliki oleh tim NFL, Dallas Cowboys. Nilai luar biasa ini merupakan hasil dari kombinasi kesuksesan di dalam lapangan, dan strategi bisnis yang cermat di luar lapangan. Gelar juara yang konsisten, ditambah dengan strategi komersial yang agresif serta ekspansi global, membuat pendapatan dari hak siar, sponsor, dan penjualan merchandise meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Musim ini menjadi titik balik dalam karir Ousmane Dembélé. Winger asal Prancis yang sebelumnya kerap diragukan karena performanya yang tidak konsisten dan sering dibayangi cedera, kini tampil memukau bersama PSG. Klub ibu kota Prancis itu seolah menjadi tempat yang ideal bagi kebangkitan karirnya. Di bawah asuhan pelatih yang tepat dan dalam sistem yang mendukung, Dembélé menunjukkan potensi terbaiknya. Ia mencatatkan 33 gol dan 15 assist dalam 49 pertandingan di semua kompetisi, menjadikannya salah satu pemain paling berpengaruh musim ini. Kesuksesan individu tersebut turut mengantarkan PSG meraih 4 gelar prestisius sekaligus, yakni Ligue 1, Piala Prancis, Liga Champions, dan Piala Super Prancis. Deretan trofi itu menjadi bukti dominasi klub, sekaligus peran sentral Dembélé dalam pencapaian tersebut. Kini, sang pemain membidik target yang lebih tinggi, yakni Ballon d'Or. Dengan kontribusi luar biasa sepanjang musim, penghargaan pemain terbaik dunia itu bukan lagi sekadar mimpi. Jika berhasil, itu akan menjadi mahkota sempurna untuk musim yang spektakuler. Simone Inzaghi kini menghadapi momen krusial dalam perjalanan karir kepelatihannya. Kekalahan telak dari Paris Saint-Germain di final Liga Champions pada hari Minggu kemarin, membuat masa depannya bersama Inter Milan semakin tidak menentu. Meski telah sukses membawa Inter mencapai 2 final Liga Champions dalam 3 musim terakhir, Inzaghi belum memberi kejelasan mengenai kelanjutan perannya. Bahkan partisipasinya sebagai pelatih dalam ajang Piala Dunia antar klub yang akan datang pun, masih menjadi tanda tanya. Dalam konferensi pers usai pertandingan, ia memberi sinyal bahwa kekalahan ini bisa menjadi akhir dari masa tugasnya bersama Nerazzurri. Situasi semakin rumit, dengan munculnya kabar bahwa Al Hilal telah mengajukan tawaran gaji besar untuk memboyongnya, memperkuat berbagai spekulasi yang beredar. Real Madrid
dikabarkan tengah mengamati secara intens perkembangan Louis Kelly. Pemain berusia 18 tahun ini menunjukkan performa impresif sepanjang musim ini, dan menjadi salah satu sosok kunci dalam kejutan Arsenal di Premier League maupun Liga Champions. Ketertarikan dari kubu Los Blancos muncul setelah Louis Kelly tampil luar biasa saat menghadapi Madrid di babak perempat final Liga Champions. Dalam pertandingan itu, Louis Kelly mendominasi lini tengah, menahan pergerakan para pemain senior Madrid, dan turut menyumbangkan 1 assist. Statistik menunjukkan, ia berhasil menyelesaikan 54 dari 57 umpan dengan akurasi tinggi, menjadikannya motor utama dalam skema transisi cepat Arsenal. Penampilan gemilangnya mendapat sorotan dari media Spanyol seperti Marca dan Mundo Deportivo, yang menyebutnya sebagai salah satu prospek paling potensial di Eropa. Dengan rencana regenerasi skuad yang tengah dijalankan, Real Madrid memasukkan nama Louis Kelly dalam radar transfer untuk bursa musim panas 2025. Arsenal kembali menjadikan Alexander Isak sebagai target utama untuk mengatasi masalah tumpulnya lini serang mereka. Penyerang asal Swedia itu dinilai sebagai jawaban konkret atas krisis gol yang dialami The Gunners. Ketertarikan Arsenal terhadap Isak sebenarnya bukan hal baru. Mereka sempat berusaha memboyongnya ketika sang pemain masih membela Real Sociedad. Namun, minat tersebut kini kembali mencuat setelah Arsenal gagal mengamankan gelar Premier League. Ketajamannya di depan gawang menjadikannya sosok yang sangat dibutuhkan Arsenal untuk meningkatkan produktivitas tim. Dalam situasi di mana lini depan kesulitan mencetak gol, kehadiran Isak bisa menjadi pembeda besar. Meski demikian, mantan striker legendaris Newcastle, Alan Shearer, meyakini bahwa klubnya tidak akan melepas Isak begitu saja. Shearer menekankan bahwa kesuksesan Newcastle musim ini, ditambah dengan tiket ke Liga Champions, cukup untuk membuat sang striker tetap bertahan. Thierry Reinders terus dikaitkan dengan Manchester City sejak musim lalu berakhir. Kini, kabar terbaru menyebutkan bahwa proses transfernya telah memasuki tahap baru. Gelandang asal Belanda yang memiliki darah Indonesia itu disebut-sebut telah mencapai kesepakatan pribadi dengan klub Inggris tersebut. Padahal, Reinders baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan, meskipun hanya mendapatkan kenaikan gaji dari 1,7 juta euro menjadi 3,5 juta euro per musim. Di sisi lain, Manchester City dikabarkan siap menggajinya 7 juta euro per tahun, 2 kali lipat dari yang ia terima di Milan. Namun, kedua klub belum mencapai kata sepakat terkait nilai transfer. Milan bersikukuh dengan harga 75 juta euro, sedangkan City baru mengajukan tawaran 60 juta euro, termasuk 5 juta euro dalam bentuk bonus. Negosiasi antara kedua pihak akan dilanjutkan minggu depan, dan peluang Milan untuk melepas Reinders disebut semakin terbuka. Final Liga Champions musim ini telah resmi berakhir, dengan hasil yang cukup mengejutkan. Paris Saint-Germain berhasil meraih gelar juara, setelah mengalahkan Inter Milan dengan skor yang sangat mencolok. Dalam laga tersebut, PSG tampil luar biasa, dan mengunci kemenangan besar 5-0 atas Inter Milan, hasil yang jarang terjadi di partai sekelas final Liga Champions. Kemenangan telah ini membuat banyak pihak terkejut, termasuk kiper PSG, Gianluigi Donnarumma, yang bahkan sempat melontarkan candaan terkait jalannya pertandingan. Menurut Donnarumma, laga tersebut terasa jauh dari nuansa final Liga Champions, yang biasanya berlangsung ketat dan menegangkan. Laga itu tidak terlihat seperti final UCL. Itu terlalu mudah, ucap Donnarumma dengan nada santai. Performa gemilang Donnarumma sepanjang musim ini juga berkontribusi besar dalam keberhasilan PSG meraih treble winners. Sebelum menjuarai Liga Champions, PSG terlebih dahulu mengamankan gelar juara di kompetisi domestik, yakni Ligue 1 dan Piala Prancis. AS Roma tengah menaruh harapan besar untuk bisa merekrut gelandang Inter Milan, Davide Fratesi, sebagai bagian dari rencana memperkuat sektor tengah mereka. Langkah ini diambil untuk mendukung strategi sang pelatih baru, Gian Piero Gasperini, yang kabarnya ingin membangun tim dengan fondasi lini tengah yang solid dan dinamis. Fratesi dinilai sebagai sosok yang ideal untuk peran tersebut, karena kemampuan teknis, visi bermain, serta pengalamannya di level atas sepak bola Italia. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, minat Roma terhadap Fratesi bukanlah satu-satunya. Beberapa klub besar Eropa lainnya juga dikabarkan tertarik, termasuk rival domestik Napoli, serta raksasa La Liga, Atletico Madrid. Kedua klub tersebut disebut ikut memantau perkembangan situasi Fratesi di Inter, mengingat pemain berusia 25 tahun itu memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Fratesi pun diperkirakan akan berlangsung sengit dalam bursa transfer mendatang. Kevin De Bruyne tinggal selangkah lagi akan segera diperkenalkan secara resmi sebagai rekrutan anyar Napoli. Gelandang asal Belgia tersebut akan bergabung dengan Partenopei tanpa biaya transfer, setelah kontraknya bersama Manchester City berakhir pada musim panas ini. Kepindahan ini menjadi salah satu kejutan besar dalam bursa transfer, mengingat De Bruyne merupakan sosok sentral di lini tengah City selama hampir 1 dekade terakhir. Direktur olahraga Napoli, Giovanni Manna, dalam pernyataannya mengonfirmasi bahwa proses negosiasi dengan De Bruyne sudah memasuki tahap akhir. Ia menyebut bahwa Napoli sangat optimistis bisa menyelesaikan transfer ini dalam waktu dekat. Kami merasa semakin dekat untuk merampungkan kesepakatan dengan Kevin De Bruyne. Kami benar-benar sudah sangat dekat, ujar Manna. Sebagai bagian dari kesepakatan, ia akan menerima gaji sekitar 5,5 juta euro per musim, ditambah bonus penandatanganan kontrak yang dilaporkan mencapai 10 juta euro. Bayer Leverkusen telah menyetujui perekrutan Mark Flekken dari Brentford sebagai penjaga gawang baru mereka. Kesepakatan transfer ini telah tercapai sepenuhnya
dan akan segera diumumkan secara resmi. Menurut laporan dari jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano, nilai transfer kiper asal Belanda tersebut mencapai 10 juta euro. Flekken memang telah lama masuk dalam rencana jangka panjang Leverkusen untuk memperkuat lini penjaga gawang. Dengan selesainya proses negosiasi ini, Flekken bersiap memulai fase baru dalam karir profesionalnya di Bundesliga. Ia dikenal sebagai kiper modern yang piawai memainkan bola dengan kakinya dan memiliki kemampuan distribusi yang baik. Sebelum bergabung dengan Brentford di Premier League, Flekken telah mengumpulkan pengalaman di sejumlah klub Jerman, dan kini ia akan memperkuat skuad Bayer Leverkusen. Bayern Munchen kembali meminjamkan Brian Zaragoza ke klub sepak bola Spanyol lainnya. Setelah pada musim lalu, winger berusia 23 tahun tersebut menjalani masa peminjaman bersama Osasuna. Pemain yang telah mencatatkan 3 penampilan bersama timnas Spanyol itu, kini akan melanjutkan karirnya di La Liga bersama Real Betis untuk musim 2025-2026. Menurut laporan dari Infanteria Verdi Blanca, kesepakatan peminjaman Zaragoza telah disetujui sepenuhnya oleh pihak Bayern Munchen. Dengan demikian, mantan pemain muda Granada itu dipastikan akan memperkuat skuad Los Verdi Blancos selama 1 musim penuh. Langkah ini diambil agar Zaragoza mendapatkan waktu bermain yang lebih konsisten, serta terus mengembangkan performanya di level tertinggi kompetisi Spanyol. Chelsea belum menunjukkan tanda-tanda berhenti dalam aktivitas belanja pemain di lini depan. Setelah berhasil mengamankan tanda tangan Liam Delap dari Ipswich, sekaligus mengalahkan pesaing kuat seperti Manchester United, The Blues kini tengah membidik striker tambahan untuk memperkuat skuad mereka di bursa transfer musim panas 2025. Salah satu nama yang tengah masuk dalam radar klub asal London tersebut adalah penyerang muda berbakat milik RB Leipzig, Benjamin Sesko. Pemain asal Slovenia itu dianggap memiliki potensi besar dan dinilai cocok dengan gaya bermain yang tengah dibangun oleh manajer Chelsea. Namun, apabila Chelsea benar-benar merealisasikan transfer Sesko, hal ini berpotensi menjadi pukulan telak bagi Arsenal. Pasalnya, Sesko juga disebut-sebut sebagai target utama The Gunners untuk memperkuat lini serang mereka di musim panas mendatang. Persaingan antara dua rival London ini pun diprediksi akan semakin memanas di bursa transfer. Jeremy Frimpong telah resmi bergabung dengan Liverpool dari Bayer Leverkusen, setelah klub Inggris tersebut menebus klausul rilisnya senilai 29,5 juta pound. Bek kanan berusia 24 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun, dan diproyeksikan sebagai pengganti jangka panjang bagi Trent Alexander-Arnold. Frimpong mengaku sangat antusias memulai babak baru dalam karirnya bersama Liverpool, dan optimis bisa cepat beradaptasi. Salah satu hal yang membuatnya semakin bersemangat adalah kesempatan untuk bermain bersama Mohamed Salah. Ia mengungkapkan kegembiraannya bisa berada satu tim dengan pemain-pemain kelas dunia, dan menyebut hal itu sebagai sebuah kehormatan. Rasanya luar biasa mengetahui saya akan berada di lapangan bersama Mo Salah, ungkap Frimpong. Ia menambahkan bahwa bukan hanya Salah, tapi seluruh skuad Liverpool membuatnya merasa bangga bisa menjadi bagian dari tim. Rodrigo belakangan ini dikabarkan masuk dalam daftar incaran Arsenal untuk bursa transfer musim panas. Penyerang serba bisa asal Brasil itu dianggap bisa menjadi solusi sementara bagi lini depan Arsenal yang kurang tajam. Pelatih Mikel Arteta disebut sedang menimbang kemungkinan merekrut Rodrigo dari Real Madrid. Gaya permainan Rodrigo dinilai cocok dengan filosofi sepak bola yang diterapkan Arsenal. Namun hingga kini, pendekatan Arsenal masih belum mengarah ke langkah konkret. Tingginya harga transfer serta permintaan gaji yang besar disebut menjadi kendala utama. Mantan pemain Arsenal, Ray Parlour, turut memberikan pendapatnya terkait rumor ini. Ia menilai, kecil peluang klub bersedia mengeluarkan dana besar hanya untuk satu pemain. Parlour juga mengingatkan bahwa Arsenal sangat berhati-hati dalam urusan keuangan, terutama terkait struktur gaji, dan manajemen kemungkinan besar tidak akan gegabah dalam menyetujui transfer berbiaya tinggi. Manchester United akhirnya secara resmi mengumumkan perekrutan Matheus Cunha. Meskipun klub tidak mengungkapkan detail nilai transfernya, sebelumnya beredar kabar bahwa MU harus merogoh kocek hingga 62,5 juta pound sterling. Saat ini, proses akhir seperti pengurusan visa dan pendaftaran pemain masih dalam tahap penyelesaian. Jika semua berjalan sesuai rencana, Cunha akan segera diperkenalkan secara resmi sebagai pemain anyar di hadapan publik Old Trafford. MU telah menjalin kesepakatan dengan Wolverhampton untuk mendatangkan penyerang asal Brasil tersebut. Dalam pernyataan di situs resmi klub, MU menyebut bahwa seluruh pihak di klub menantikan kehadiran Matheus di Old Trafford. Akhir-akhir ini, masa depan Ibrahima Konate di Liverpool mulai dispekulasikan, setelah muncul ketertarikan dari klub besar La Liga, Real Madrid. Terlebih lagi, kontraknya hanya tersisa 1 tahun, dan belum ada kepastian soal perpanjangannya. Situasi ini mendorong Liverpool untuk mulai menyiapkan opsi alternatif, apabila Konate memutuskan hengkang demi mencari pengalaman baru. Salah satu pemain yang mulai dilirik adalah Castello Luqueba. Bek muda milik RB Leipzig tersebut dianggap memiliki karakteristik yang sesuai untuk menggantikan Konate. Keduanya sama-sama berasal dari Prancis, dan pernah memperkuat klub yang sama, serta dinilai memiliki kemampuan yang sebanding. Luqueba tampil stabil sepanjang musim, meskipun Leipzig gagal mengamankan tiket ke Liga Champions. Menurut laporan dari Football Insider, Liverpool memiliki peluang untuk merekrut Luqueba, karena kegagalan Leipzig lolos ke Liga Champions bisa membuat klub Jerman itu bersedia melepasnya. Penampilan gemilang Victor Gyökeres bersama Sporting Lisbon sepanjang musim ini
menarik perhatian sejumlah klub elit Eropa. Penyerang asal Swedia tersebut menunjukkan ketajaman luar biasa, dengan torehan gol yang mencolok sepanjang musim. Di antara para peminatnya, Arsenal dan Chelsea menjadi dua klub Premier League yang paling serius mengincar Gyökeres. Mereka menilai, ini sebagai momen tepat untuk merekrut sang striker. Apalagi kabarnya ia juga ingin mengambil langkah maju dalam karirnya. Gyökeres mencatatkan total 54 gol di seluruh kompetisi musim ini, sebuah pencapaian yang menegaskan statusnya sebagai salah satu penyerang top Eropa. Kombinasi kemampuan teknis, fisik, dan naluri mencetak gol, membuatnya sangat menarik di mata klub-klub besar. Di tengah persaingan transfer yang ketat, Barcelona justru memilih sikap tak terduga, dengan mundur dari persaingan, membuka jalan bagi klub-klub Inggris untuk bergerak lebih leluasa.